Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Emi Marwanti dan saudari Arum Ananda yang akan menyampaikan materi mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tasdid. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh saudari Arum Ananda. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Pengertian tajrid dan tajdid. 1. Tajrid. Tajrid berasal dari bahasa Arab berarti pengungsian, sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Dalam ibadah, tajrid hanya ikut Nabi SAW dan tidak ada pembaruan. Jika dalam muamalah, tajrid yakni melakukan modernisasi dan pembaruan. 2. Tajdid. Tajdid berasal dari bahasa Arab yaitu jadah, yang artinya menjadikan baru. Orang yang melakukan pembaruan disebut mujaddid, dan yang diperbarui adalah hasil pemikiran, bukan mengubah yang terdapat dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Dengan kata lain, memperbarui hasil pemikiran terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. B. Model tajrid dan tajdid. 1. Model tajrid Muhammadiyah. Ada dua kepercayaan dan ibadah, yaitu khurafat dan bid'ah. Khurafat yaitu kepercayaan tanpa pedoman yang sah, sedangkan bid'ah itu memperbanyak ritual tetapi ilmunya kurang luas, sehingga melakukan ritual-ritual dengan pedoman yang tidak sah. 2. Model tajrid Muhammadiyah. 1. Konkret dan produktif. Melalui amal usaha yang didirikan hasilnya konkret dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh dunia. 2. Tajrid Muhammadiyah bersifat terbuka. Dari keterbukaan tersebut, Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan di sekitar kita. 3. Tajrid Muhammadiyah sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menjadikan Islam sebagai agama yang maju, hadir sebagai pencerah masalah kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. C. Model gerakan Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah adalah organisasi pergerakan. Secara harfiah, terdapat perbedaan antara gerak, gerakan, dan pergerakan. Gerak adalah perubahan suatu materi dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan gerakan adalah keadaan bergerak, dan pergerakan itu sendiri adalah usaha atau kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Marwanti dengan NPM 19220017 akan melanjutkan pemaparan materi. Langsung saja kita masuk ke sub yang kedua, yaitu mengenai makna gerakan keagamaan Muhammadiyah. Ahmad Dahlan dalam kesimpulannya mengatakan bahwa selama agama Islam masih murni dan masih utuh dilaksanakan, maka umat Islam dapat bangkit kembali. Kemudian ada 3 hal gerakan sosial dari bentuk perilaku kolektif, yaitu yang pertama ada organize, yaitu mengenai gerakan yang terorganisasi. Lalu yang kedua ada deliberate, yaitu mengenai gerakan yang direncanakan dengan penuh pertimbangan. Lalu yang ketiga ada enduring, yaitu gerakan dalam waktu jangka panjang. Lalu dalam Muhammadiyah juga terdapat 3 perbedaan yang membedakannya dengan gerakan lainnya, yaitu yang secara garis besar tersirat bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu ke sub yang ke yaitu mengenai gerakan tajdid pada 100 tahun kedua. Dalam ranah agama, tajdid dimaknai sebagai upaya untuk redefinisi makna di tengah kehidupan manusia yang progresif. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid menggunakan 3 paradigma dalam membaca teks,
yakni yang pertama ada bayani, atau merupakan metode yang didasarkan pada otoritas teks guna menemukan dan mendapatkan makna yang terkandung di dalamnya. Lalu yang kedua ada burhani, atau pendekatan yang berdasarkan pada kekuatan rasio melalui instrumen logika atau pikiran. Lalu yang ketiga ada irfani, yaitu pendekatan pemahaman yang bertumpu pada instrumen pengalaman batin. Pada gelombang kedua gerakan Muhammadiyah diperlukan transformasi baru dalam aktualisasi ideologi modernisasi reformasi Islam dalam gerakan dakwah dan tajdid. Dalam hal ini Muhammadiyah banyak sekali menerima tawaran atas keberhasilan gerakan dan dengan perkembangannya yang sangat pesat. Keberhasilan Muhammadiyah melangkah melintasi zaman menuju 100 tahun kedua karena potensi dan modal dasar yang dimiliki sebagai gerakan pencerahan yang membawa misi dakwah dan tajdid yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan di tengah dinamika abad modern yang syarat tantangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.